Apakah kemudian nanti akan ada gubernur perempuan, Mang Ono? Jadi Mang Ono saya dukung. Yang pertama bahwa dalam demokrasi itu tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang harus dicatat. Dan harus ditanamkan di setiap pemikiran para perempuan, anak-anak milenial, anak-anak muda, itu bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama. Tapi jangan-jangan nanti kalau ditugaskan ngedumel ntar. Ya sayang saja gitu ya. Gak mau rencana pindah dapil? Surudug halik aya Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Di podcast episode kedua ini saya akan mengundang seorang perempuan berbakat. Perempuan yang mengukir sejarah di Jawa Barat. Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari, Esos MM. Selamat datang Wilujeng Sumping, Ibu Hajah Ine Purwadewi Sundari. Wilujeng Sumping. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, Ibu Ine. Mang Ono ngabadug. Iya. Hajah Ine Purwadewi Sundari. Dari Sunda. Benar mengukir sejarah di Jawa Barat? Alhamdulillah. Sebagai catatan. Satu periode sebagai ketua DPRD pertama perempuan. Pertama perempuan? Iya. Di Indonesia apa di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Kalau dari sisi umur termuda nggak? Termuda. Ketua DPRD termuda. Termuda, perempuan. Itu hanya di PD Perjuangan kan? Iya, karena Ibu Mega. Karena Ibu Mega. Ketua Umum PD Perjuangan seorang perempuan juga, seorang ibu. Sekarang Ketua DPR juga. Ya. Izin supaya jelas ya, Mang Ono. Sudah aman Ibu Ine di sini, sudah vaksin, tinggal booster saja. Ya. Tapi alumni kan? Ya. Alumni kan? Alumni. Insya Allah. LC. Lulusan COVID karena satu kali. Kalau dua kali jadi 2 MC. Sampai sekarang Magister COVID. Alhamdulillah. Ibu Ine sekarang berarti posisinya di mana? Ya, sekarang saya di DPRD sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Wakil ketua DPRD. Kalau di DPD bersama Mang Ono dan Mang Ketut. Apa tuh? Ya, sebagai bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Berarti kalau Mang Ono kemana-mana, Ibu Ine ada, aman semua. Amin. Jadi waktu itu awal kita kan sempat bareng tuh ya. Iya. Jadi kita ini lulusan Fakultas Politik Universitas Wasit. Wasit, ya betul. Tahun 2000. Tuh rektornya tuh Ketut tuh. Iya. Ya kan? Ketut. Betul. Tapi waktu itu Ine kan sudah di pengurus DPC? Udah DPD? Enggak, jadi DPD waktu itu sebagai Departemen Perempuan dan Sekretaris Badiklat Jawa Barat. Oke, jadi sejarahnya gimana tuh sampai sekarang jadi bendahara, terus pernah jadi ketua DPRD? Ya sebetulnya cukup panjang, Ono. Jadi saya itu di partai, dikenalkan partai sejak kuliah sebetulnya. Tahun 93, 94. Tapi kemudian tahun 94 dengan kepengurusan DPC yang baru, waktu itu Pak Ketut itu sebagai sekretaris DPC Kota Bandung gitu ya. Waktu itu ayah. Iya betul. Sebagai ketua DPC. Pak Yusef Purwasuganda. Berarti ayah dulu juga sebenarnya aktivis PDI dari dulu kan? Iya betul. Berarti Bu Ine sebagai anak mengalami betul tuh. Ya betul. Pahit getirnya. Ya bersyukur lah ada pengalaman hidup walaupun tidak secara langsung gitu ya sebagai pengurus waktu itu, tapi saya sempat belajar dan melihat kenyataan politik. Kenyataan politik bagaimana PDI saat itu bergejolak sampai akhirnya reformasi. Tahun 94 itu kepengurusan DPC yang baru. Jadi Pak Yusef, ayah saya sebagai ketua DPC, Pak Ketut sebagai sekretaris, sedang menyusun kepengurusan di kecamatan Bankorcam, Komisariat Kecamatan.
Ya waktu itu cukup banyak saya lihatnya, kalau rapat-rapat itu banyak, tapi mereka itu lucu, tidak mau jadi pengurus, Mang Ono. Ya tidak mau jadi pengurus, karena ini sangat takut, berbeda, kan, takut tercatat iya, gitu ya. takut. Akhirnya di Kecamatan Bandung Wetan, di tempat kontrakan rumah ayah saya itu kekurangan pengurus. Dan akhirnya saya masih kuliah saat itu tahun 94, saya dimasukkan salah satu sebagai Bankorcam. Di Kecamatan Bandung Wetan itu pertama kali masuk ke politik. Kemudian sampai selesai kuliah saya pindah ke Lengkong karena rumah pindah ke Taman Siswa. Waktu itu kuliah di mana? Di Unpad. Di Unpad. Ya, waktu itu saya D3 Unpad dulu, administrasi keuangan. Jadi tidak pernah berpikir kemudian lari ke politik gitu ya. Karena setelah lulus kuliah pun alhamdulillah saya langsung kerja. Bukannya sempat kerja di bank? Iya, betul. Tahun 96 saya lulus, kerja di bank sampai 98. Karena bank lukidasi, kemudian saya kembali lagi ke Bandung gitu. Kembali lagi ke Bandung dan saya dengar juga kan pernah jadi TA ya? Betul. Apa Aspri? Waktu itu Aspri ya. Aspri ya. Tidak seperti sekarang kan TA Ayah, ya, kan? Aspri Ayah. Waktu itu tahun DPR 99 sampai 2002. 2002 karena menikah, kembali ke Bandung dan sekolah di Universitas Wasit bersama Mas Ono. Dan menikah juga karena ketemunya di partai. Iya, betul. Dan dijodohkan Bapak dan bertemu Aris. di partai. Sama ketemunya di Universitas Wasit. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, Mang Ono itu. Sekarang kita suami Pak Aris sekarang di mana? Sekarang di Kota Bandung, di ya, DPC Kota Bandung dan di DPRD Kota Bandung. Saya di provinsi dan di DPD Jawa Barat. Berarti sempat jadi Aspri dari 99 sampai 2002. Nah, setelah itu menikah dan waktu itu tahun 2000 saya juga sudah di Badiklat Jawa Barat. Waktu itu diminta menjadi Badiklat Jawa Barat. Berarti kalau di Badiklat Jawa Barat yang melaksanakan kaderisasi Pratama angkatan pertama adalah Ibu Ine panitianya, saya pesertanya. Iya, betul. Ya kan, saya pesertanya. Dulu saya sekretaris panitia kaderisasi Pratama. Sampai dengan Madya. Nah, 2004 Ibu Ine nyalon nggak? 2004 nyalon. Nomor urut 8, tapi karena yang 2 di atas saya ijazahnya tidak terpenuhi administratif, naik menjadi nomor urut 6. Tapi yang jadi hanya 2, tidak terpilih. Tidak terpilih 2004 ya. Dan saya kerja juga Mang Ono di bank waktu itu. Jadi bekerja aktif di partai, kemudian diminta untuk mungkin memenuhi ya, karena waktu itu juga harus ada perempuannya walaupun tidak 30%. Saya dapilnya juga masih di Bogor karena mungkin di Bogor tidak ada perempuan saat itu. Nomor urut 6, terakhir nomor urut 6. Nah, 2009? Ya, 2009, kemudian 2005-2010 saya sebagai pengurus DPD satu-satunya perempuan, sehingga di 2009 saya diberi kepercayaan untuk mencalonkan kembali, tapi dengan dapil yang berubah. Di DPRD Provinsi? Iya, di DPRD Provinsi, di dapil Subang, Sumedang, Majalengka nomor urut 1. Ya, terpilih. Itu cukup perjuangan juga karena tiba-tiba proporsional terbuka. Betul, waktu itu kan masih proporsional, tapi di tengah jalan kan suara terbanyak. Terbuka, ya. Ya kan, berarti tetap terpilih, berarti sudah teruji itu. Nah, waktu itu di DPRD apa jabatannya? Wakil Ketua Bidang Perempuan. Di DPRD. Oh, di DPRD sebagai sekretaris fraksi. Sekretaris fraksi. Di komisi belum, tapi di 2 tahun perjalanan saya dipercaya menjadi sekretaris komisi juga. Jadi rangkap. Komisi berapa? Komisi 4 bidang infrastruktur. Ya, betul. Oke, nah baru 2014 tuh. Ya, betul. Sampai 2014 itu. Ya, 2014 terpilih lagi. Ya. Dan sebagai ketua fraksi awalnya. Terus tercatat. Ya. Sebagai ketua DPRD perempuan yang pertama. Iya, betul. Dan juga yang termuda. Iya. Selamat nih Bu Rinda, kan prestasi itu kan tidak mudah nih, apalagi seorang karena perempuan. Karena Ibu Mega, Mang Ono. Karena tapi secara umum ya, bicara politik ya di Indonesia ya. Bukan hanya di politik sebenarnya. Ada misalnya ruang lingkup lainnya misalnya. Ya, di perusahaan-perusahaan kadang-kala kan perempuan dianggap kaum yang lemah. Kaum yang tidak bisa tuh untuk bisa berjalan seiring dengan
pria-pria kan ya, itu. Ya. Nah itu gimana cara Bu Ines? Ya menurut saya kan sebetulnya ini yang kayaknya harus ditanamkan nih kepada para penggemar Mang Ono, bahwa yang pertama bahwa dalam demokrasi itu tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang harus dicatat dan harus ditanamkan di setiap pemikiran para perempuan, anak-anak milenial, anak-anak muda itu, bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama. Itu dulu. Jadi timbul kemauan mereka untuk terlibat, masuk gitu ya, berpartisipasi politik dulu boleh. Kalau belum mau masuk politik gitu ya. Kemudian kesempatan itu ada, sehingga dari diri kita perempuan juga harus ada rasa semangat dan percaya diri bahwa kita bisa. Ya kalau kita bisa seperti yang lain, tentunya kita juga bisa mengukir sejarah. Tidak cuma saya yakin perempuan-perempuan lain juga bisa. Yang ketiga, ini yang cukup mungkin teman-teman partai lain juga menyatakan luar biasa gitu. Jawa Barat ini kan selama sebelum saya sampai 2013 itu kan pemimpinnya, ketua DPRD-nya itu semua laki-laki. Bahkan saya menulis buku, banyak juga orang yang betul enggak nih PDI Perjuangan memasang perempuan untuk ketua DPRD Jawa Barat provinsi terbesar gitu ya. Yang waktu itu jumlah penduduknya sekitar 45 juta lebih gitu ya. Banyak penduduk yang terbesar lah di Indonesia. Ya waktu itu bagi saya selain ini wadah belajar, juga kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum dan seluruh jajaran DPP dan DPD partai. Ya inilah waktunya gitu perempuan untuk membuktikan. Jadi saya suka bilang ke teman-teman perempuan, ya biarin tumbalnya saya yang mengawali ini. Tapi selanjutnya kalianlah perempuan-perempuan Jawa Barat yang lain lah yang harus membuat kemudian juga prestasi-prestasi yang lain dan bisa lebih dari saya gitu. Jadi mereka apakah kemudian nanti akan ada gubernur perempuan, Mang Ono? Atau nanti ada wakil gubernur perempuan gitu ya. Jadi Mang Ono saya dukung. Kan bukan saya bisa Mang Ono dengan perempuan, bisa perempuan dengan Mang Ono. Ya kita tunggu 2024 2000. Pokoknya kita berharap 29. Nanti ada sejarah juga terukir kan gitu. Ya maksudnya inilah pintu. Jadi kalau ada persepsi bahwa perempuan itu hanya di dapur, itu udah nggak benar kan? Ya dulu kan perempuan itu katanya hanya dapur, kasur dan sumur. Nah, gitu ya. Ya menurut saya zaman dulu lah itu. Iya, sekarang ya tadi saya sampaikan kesempatan itu ada. Undang-undang meyakinkan itu kan, semua dalam struktur, dalam pemilu politik dan sebagainya harus 30%. Kesempatan itu ada. Memantapkan diri, kemudian menumbuhkan semangat kan dari diri perempuan itu sendiri, sehingga ya pada kesempatan ini nih, terima kasih Mang Ono podcast ini, ya saya kesempatan lah untuk mengajak kaum milenial, anak-anak muda gitu ya, kaum Z juga yang sekarang sudah mulai tertarik kan luar biasa. Dulu nggak ada anak kuliah, jadi aneh gitu ketika saya kuliah kok ke politik gitu, apa sih gitu politik apalagi perempuan gitu. Nah, kerja nikah Mas Ono dulu. Terus misalnya ada nih, kalau ibu-ibu ya apalagi yang perempuan yang sudah bersuami, berkeluarga, terus masuk ke politik. Katanya tuh nanti keluarganya nggak bisa diurus itu katanya, nggak bisa ngurus keluarga. Katanya gimana itu? Ya sebetulnya keluarga penting. Keluarga itu kan pondasi semuanya, termasuk kehidupan selanjutnya anak-anak dan diri kita itu dalam keluarga. Tapi menurut saya ya kalau ini kan komitmen ya. Kalau sudah suami, kita masuk ke politik kan komitmen. Ke anak-anak juga harus juga gitu disampaikan ya, kan. Anak-anak bahkan mereka juga kita kenalkan kalau ada waktu, bukan rapat ya, jalan-jalan atau apa diajak supaya tahu rapat, bahwa gitu kan. Ibunya, bapaknya itu. Tapi kalau anak-anak saya gitu. Ya pertama mau tuh, waktu masih kecil-kecil tuh pada mau tuh ikut. Setelah sekarang katanya rapat melulu, ogah. Gak mau. Karena lebih gitu kan sekarang tugas Mang Ono sebagai ketua ini kan lebih. Jadi sebenarnya sama aja kan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tuntutan keluarga itu sama. Keluarga kan sama sebenarnya. Yang penting komitmennya dibangun. Ada family time. Betul. Ya walaupun ya HP dilema kita kan nggak boleh juga kita matiin kan gitu. Kadang-kala ada saja kan laporan, koordinasi. Oke. Nah Ibu Ines sekarang kan wakil ketua DPRD. Iya betul. Sebenarnya nih bicara misalnya permasalahan yang urgent di Jawa Barat ya sampai sekarang ini apa sih sebenarnya?
ini nggak perempuan ya, semuanya total saja. Nih, total ya, semua. Kalau saat ini ya, Mang Ono 2 tahun ini kita semua prihatin dengan adanya pandemi COVID. Ya dulu perkembangan pembangunan Jawa Barat sudah kita lihat semua lah, terus berjalan ada. Memang satu hal yang menjadi masalah ketika kita Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang terbesar, masih ada masalah sosial, masalah ekonomi gitu ya, kemudian masalah ketimpangan antara kota dan desa atau indeks dari sisi infrastruktur gitu ya, indeks Gini rasio ya kemampuan masyarakat kota dan desanya yang masih berjarak ya, kalau kita kan 0,4 gitu ya, masih harus terus kita perbaiki gitu. 0,4 ya. Tuh masih di atas rata-rata nasional tuh ya. Iya gitu kan, nasional kemarin sempat 0,3839 gitu ya. Ya saya berharap ya ini kan harus berjalan lah ya, harus terus diperbaiki. Ya masalah sosial Jawa Barat dengan jumlah penduduk ini kan cukup banyak. Terakhir juga yang terkait dengan sekarang berapa kita? 50 juta? 50 juta, hampir 50 juta, 49 lebih juta jiwa. Yang terbesar ya? Iya betul. Kalau sekarang kita bicara prioritas program, apa sekarang yang lagi difokuskan? Prioritas nasional dan daerah itu sama. Saat ini adalah bagaimana membangkitkan kembali ekonomi pasca pandemi. Yang pertama itu. Karena kita tidak pungkiri 2 tahun ini masalah ekonomi gitu ya. Ini banyak terkendala karena pandemi. Selain yang kedua ini adalah infrastruktur gitu ya, yang kemudian juga terkait dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan utama masyarakat gitu ya, pangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga pembangunan yang merata antara utara dan selatan gitu. Itu kan PR yang periode yang lalu. Tapi sekarang kan sudah ada perpres kan? Betul. Percepatan pembangunan wilayah rebana itu kan Subang. Ya. Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon. Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan. Ciayu, Majakuning plus Subang. Ya betul. Kan? Karena ada Patimban. Dan wilayah Jabar bagian selatan gitu. Berarti selatan kan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran. Ya. Kalau bicara kemarin kan kita lagi fokus stunting ya. Ya betul. Gizi buruk tuh. Ya kan kita terus tuh. Apa tuh sekarang yang jadi fokus juga Jawa Barat? Ya Jawa Barat kemarin juga melakukan sebetulnya kegiatan-kegiatan stunting gitu ya Mas. Bagaimana menangani stunting, BKKBN juga cukup serius melakukan program-program itu gitu ya. Bahkan kita juga melihat hampir seluruh partai politik juga berkonsentrasi memberikan support itu karena pandemi kemarin cukup juga menurunkan beberapa bantuan-bantuan untuk penanganan termasuk salah satunya stunting di Jawa Barat. Nah, bicara dapil nih, berarti kan Ibu Ina kan Sumedang. Ya, Subang Majalengka. Ya kan berarti dari 2009. Ya. Di sana kan berarti 3 periode tuh. Dan kalau nggak salah pernah jadi PLT Ketua Sumedang, DPC Sumedang. Kan? Ya. Jadi kalau saya berkunjung nih ke Sumedang, ke Subang, Majalengka, wah Ibu ini terkenal ini. Wah, semua tahu nih Ibu Ina nih. Ya, karena sudah 2 periode lebih. Nah, dan programnya juga masuk kan itu. Kira-kira ngurus dapil gimana sih Bu Ina? Ya ngurus dapil itu sebetulnya susah-susah gampang ya. Karena banyak harapan yang diinginkan gitu. Tapi tidak mudah seperti yang kita bayangkan gitu. Usulan masyarakat ya, kalau kita terus terang nih, kalau kita punya kepala daerah yang bisa saling kerjasama, saling mensupport, tentunya ini akan memudahkan kita untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat yang tentunya bukan kewenangan kita, Mang Ono. Tapi kalau kewenangan provinsi lo bisa langsung, kewenangan pusat bisa langsung ke Mang Ono kan gitu ya. Tapi kalau yang kewenangan daerah dan meminta support provinsi, ini tentunya perlu ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerahnya seperti itu. Ya itu kita lakukan karena sebagai yang mewakili daerah itu kan bukan lagi dilihat dari partai politik, bukan dilihat juga pada saat seperti kita kampanye ya, tapi ketika kita sudah menjadi perwakilan dari dapil itu, ya kita mewakili seluruh warga di dapil itu. Permasalahan yang ada dan sebagainya itu menjadi prioritas yang harus dan kita dapil sampaikan. Bu Ina kan bisa dikatakan kandang banteng tuh ya. Betul. Kan semuanya menang tuh Ya, di situ. kecuali Sumedang ya. Tapi Sumedang kan menang. Partainya menang ya. Partainya Betul. Pileg kita menang. Ya
kan berarti kan harus ada fokus tuh supaya kemenangan PD Perjuangan di sana juga kan langsung bisa nih dirasakan. Misalnya program-program yang mengarah, yang menjadi apa namanya ikon lah, ya ikon PD Perjuangan di sana. Ya saya berharap sih Ibu Ina bisa benar-benar mewarnai betul loh di dapil SMS. Ya. Nggak mau rencana pindah dapil? Luar biasa ini, tantangan baru. Kenapa? Sebetulnya kalau sudah menjadi bagian di wilayah itu kan sudah seperti keluarga nih, Mang Ono. Jadi kalau saya dipindahkan dapil harus menggali kembali. Kalau anggota legislatif yang paling ditakutkan itu yang pertama pindah dapil. Waduh. Yang kedua turun nomor urut. Saya pernah turun nomor urut, Mang Ono. Tapi terpilih. Kemarin kan sebagai ketua DPRD, tapi dapat nomor urut 2. Alhamdulillah gitu ya. Masih dipercaya dan terbesar suaranya dan terpilih kembali. Jadi mau pindah dapil nggak? Ya menunggu ini ya kebijakan partai. Tapi sebagai kader kan harus siap. Atau mau rencana ke depannya seperti apa gitu? Ya rencana sih belum ya, tapi sebagai kader partai mungkin harus siap di mana saja, kapan saja. Tapi jangan-jangan nanti kalau ditugaskan ngedumel ntar. Ya sayang saja gitu ya. Yang sudah tadi kan bagaimana aspirasinya sudah dipenuhi, sudah melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dapil, sudah. Kemudian jadi, dipindahkan kan dulur-dulur nih khusus di Sumedang, Majalengka, Subang, Ibu Ina nggak mau pindah dapil. Itu tuh kesimpulannya tuh. Amin. Ya, pokoknya harus maksimal lah ke sana ya. Nah, terus di Jawa Barat ada apa ya terkait perempuan politik apa? Kaukus. Oh ya, Kaukus. Apa tuh? Jadi kita itu ada 2 organisasi. Yang pertama itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang anggotanya itu adalah pengurus partai politik. Partai politik se-Jawa Barat. Itu namanya KPPI Jawa Barat. Kalau di parlemen sendiri sekarang kita ada Kaukus Perempuan Parlemen. Jadi kita bersama dari seluruh fraksi yang ada di DPRD bersatu. Gitu, ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih yang dijawabnya bisa serius bisa enggak? Apa ya? Gubernur Jawa Barat gimana sih? Apanya? Ya hubungan dengan DPRD-nya, terus program-programnya. Ya kan Ibu Ina kan selalu berdampingan tuh. Oh iya, soulmate. Pak Gubernur baik gitu ya, Pak Gubernur Jawa Barat baik. Beliau punya cita-cita lah yang itu dituangkan sebetulnya dalam RPJMD. Apa cita-citanya? Ya kan membangun Jawa Barat. Jabar juara lahir dan batin. Jadi bukan cuma lahirnya Mang Ono, tapi batinnya juga boleh kapan-kapan panggil. Panggil kemana? Mang Emil. Emang mau? Ke Mang Ono nggak Baduk mau lah. Gitu. Ya, jadi lah. Ya boleh. Nanti saya temani Pak Gubernur ini diundang oleh Mang Ono. Tapi so far baik ya hubungan antara Gubernur dengan DPRD ya. Ya baik, kita baik ya. Kalaupun ada perbedaan itu kan dinamika politik. Sudah biasa Mang Ono. Tapi jadi karena fungsinya DPRD ada pengawasan juga tidak. Ya hubungan baik tapi tetap juga melaksanakan tugas gitu. Fungsi pengawasan. Dan dimaklumi lah kalau ada beda-beda sedikit kan. Tetap kritis kan. Ya gitu. Betul. Dinamika itu Mang Ono. Katanya sering mimpin sidang paripurna. Kan ketua DPRD. Kan dulu ketua, sekarang wakil. Katanya tetap masih mimpin Diberi tugas oleh Pak Ketua DPRD. Pak Ketua. Ya. Soulmate juga Pak Ketua. Katanya kalau yang mimpin Ibu Ina lebih aman, nyaman itu ya. Ya perempuan. Makanya ini warga tapi tetap perempuan. Ada yang interupsi kan? Oh biasa itu. Biasa sering itu. Debat di dalam rapat-rapat itu. Sering. Tapi doktor loh, jadi jangan kalah debat. Tidak juga. Ya ini salah satu yang katanya ketika saya turun itu banyak perempuan tuh yang takut gitu loh. Perempuan takut berpolitik. Berpolitik. Kenapa gitu? Katanya kalau sudah melawan yang laki-laki nggak mau kalah.
Yang pertama itu. Malahan kalau saya sih ngadepin perempuan ya pusing ribet ya? Kalaupun diskusi tuh, ya apalagi debat. Enggak, sebetulnya enggak. Perempuan itu baik, maksudnya teliti, gini, cerewet. Perempuan itu kan lebih fokus. Iya, betul. Jadi kalau dia misalnya ada satu masalah, dia pasti fokus tuh di situ. Iya. Nah, yang laki-laki kan termasuk saya kan bermain di permukaan kan itu. Bermain di permukaan kan itu. Jadi kadangkala ya yang perempuan itu, politisi perempuan itu lebih hebat. Ya, amin. Sepertinya banyak teman-teman muda yang sekarang banyak inovasi lah, mereka melakukan inovasi. Bukan cuma di politik, tapi di ekonomi, UMKM, membuat produksi-produksi rumahan lah, UMKM mereka tuh sekarang banyak juga yang perempuan, termasuk bantuan-bantuan yang diberikan itu ternyata banyak sekali yang dipimpin usahanya itu oleh perempuan. Betul, apalagi sekarang konsep UKM ya. Misalnya ada metode pembiayaan. Ya, betul. Untuk kelompok ibu-ibu semua setiap minggu mereka rapat, mereka sampaikan yang belum bayar itu benar-benar tertib loh. Berjalan itu. Benar. Ya, betul. Nah, jadi sekali lagi semoga nih Ibu Ine bisa menginspirasi kaum perempuan di Jawa Barat bahwa politik ini bukan hal yang tabu bagi seorang perempuan. Bukan menakutkan. Politik ini harus dijalani dengan komitmen membangun bangsa, membangun lingkungan, termasuk membangun keluarga kan gitu. Betul. Membangun keluarga. Betul. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi kaum perempuan yang berpolitik dan tertarik gitu. Tanpa juga mereka menjalankan tanggung jawab utamanya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, bagi keluarganya. Betul. Terima kasih Teh Ine, hatur nuhun atas kedatangannya di podcast episode kedua Mang Ono Ngabadu. Ya, terima kasih untuk bintang tamu kita Teh Ine Purwadewi Sundari pada episode kedua ini. Semoga diskusi tadi saya dengan Teh Ine bagaimana peran perempuan di bidang politik ini benar-benar bisa menginspirasi bagi kaum perempuan di Jawa Barat, di Indonesia. Teh Ine sudah bisa membuktikan mengukir sejarah sebagai perempuan pertama menjadi ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, stay terus di channel YouTube Mang Ono Ngabadug. Ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Surudug. Halik aya Mang Ono Ngabadug. Ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.